Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Syifa Nurlaila, asal dari program studi ilmu hadis dengan NIM 12110600093. Di sini izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang pengertian ilmu fikih dan usul fikih. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu fikih dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fuad Hilmi, SPDI, MAG. Dalam video ini, selain saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu fikih dan usul fikih, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang objek pembahasan ilmu fikih dan usul fikih serta tujuan mempelajari ilmu fikih dan usul fikih. Yang pertama, pengertian ilmu fikih dan usul fikih. Dari segi bahasa, kata fikih berasal dari kata kerja dasar bahasa Arab yang memiliki beberapa arti, yaitu memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Kemudian, kata fikih menurut pendapat Abdul Wahab Khalaf, fikih adalah kumpulan atau ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Lalu, adapun pengertian usul fikih ialah frasa usul fikih ditunjuk secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata al-asl yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun kata al-fikih sebagaimana yang diuraikan di atas berarti pemahaman atau pengertian secara mendalam. Dan definisi usul fikih menurut Kutub Mustafa Sanu dalam kitab Mujam Mustalah adalah usul fikih adalah kaidah-kaidah qauliyah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan Al-Sunnah. Kemudian, pembahasan yang kedua mengenai objek pembahasan ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan cabang dari ilmu usul fikih. Yang menjadi objek pembahasannya ialah perilaku mukhalaf serta nilai-nilai hukum yang sangat berhubungan dengan perilaku tersebut. Objek dan ruang lingkup kajian fikih ialah hukum-hukum jaz'i dan dalil-dalil tafsili. Kemudian, objek pembahasan usul fikih. Objek pembahasan usul fikih ada 5. Yang pertama, pembahasan tentang dalil-dalil syarat. Yang kedua, pembahasan tentang ta'arud al-dilalah dan cara penyelesaiannya. Yang ketiga, pembahasan tentang ijtihad. Yang keempat, pembahasan tentang hukum-hukum syara dan ruang lingkupnya. Yang kelima, pembahasan tentang kaidah-kaidah kebahasaan. Yang terakhir, yang ketiga, tujuan mempelajari ilmu fikih. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, tujuan mempelajari ilmu fikih yaitu hakikatnya dengan menerapkan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan ataupun perkataan seseorang. Dan fikih merupakan rujukan bagi para hakim dalam menerapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Begitu pula fikih sebagai rujukan bagi setiap orang untuk mengetahui hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Kemudian, tujuan mempelajari usul fikih. Tujuan mempelajari usul fikih ada 5. Yang pertama, mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istinbat hukum syara. Yang kedua, untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istinbat hukum-hukum dari dalil-dalilnya, terutama bagi mujtahid. Yang ketiga, bagi mujtahid khususnya akan membantu mereka dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalil nas. Yang keempat, mempelajari usul fikih adalah merupakan jalan untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat serta beserta dalil-dalilnya. Yang kelima, mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam nas secara tekstual. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Selebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video ini.
Saya izin untuk undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.